Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi pendidikan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Makfir Oktasari. Saya akan menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Inggris kali ini. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan, kemudian ruang lingkup, tujuan, dan juga ketentuan-ketentuan peraturan perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah bahasa Inggris pada program studi pendidikan anak usia dini ini memberikan mahasiswa pengetahuan dan juga keterampilan pembelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan anak usia dini, di mana nanti topiknya adalah nursery rhymes, kemudian parts of body, things around me, kemudian color, numbers, food, animals, dan so on. Jadi nanti insya Allah teman-teman sekalian akan diberikan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang insya Allah akan relevan, yang bisa diterapkan pada pembelajaran pendidikan anak usia dini ketika nanti teman-teman sekalian menjadi praktisi pendidikan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan perkuliahan, di mana nanti pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu akan dihandle oleh saya, di mana nanti teman-teman sekalian itu diharapkan atau diwajibkan hadir dalam setiap sesi pertemuan, dan dalam sesi pertemuan itu teman-teman sekalian diharapkan untuk memberikan partisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan, dalam memberikan pertanyaan, sehingga bisa menjadi nilai pendukung teman-teman sekalian. Kemudian nanti juga akan ada tugas, di mana tugasnya itu berupa project atau mungkin nanti case study, studi kasus. Jadi teman-teman sekalian akan diberikan kasus-kasus, kemudian teman-teman diharapkan untuk bisa menganalisa kasus-kasus tersebut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis teman-teman sekalian. Jadi yang perlu saya tegaskan pada mata kuliah bahasa Inggris di program studi pendidikan anak usia dini ini, kalian atau teman-teman, saya tidak akan berfokus pada kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi saya tidak akan berfokus bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, tapi bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini. Jadi fokus saya adalah bagaimana teman-teman sekalian, bagaimana mahasiswa-mahasiswa sekalian ini bisa berhasil mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris itu adalah salah satu materi pembelajaran yang agak rumit yang diberikan kepada anak-anak. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara-cara efektif dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana cara mengajar, bukan bagaimana cara berbicara bahasa Inggris. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, bukan fokusnya pada bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi kalian sebagai guru PAUD itu tidak dituntut untuk fasih sebagai native speaker atau fasih seperti native speaker, fasih seperti bule, tapi bagaimana cara memahami atau bagaimana cara mengenalkan bahasa Inggris secara tepat sesuai dengan perkembangan anak-anak. Jadi seperti itu. Itu adalah tujuan dari mata kuliah bahasa Inggris pada program studi pendidikan anak usia dini. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa materi pembelajaran kita yang pertama itu adalah nursery rhymes, di mana tujuan utamanya adalah teman-teman sekalian mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama adalah memahami konsep dari nursery rhymes, kemudian menjelaskan dasar teorinya, kemudian mengidentifikasi manfaat linguistik, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengaitkan teori dengan praktek pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Jadi simpelnya adalah teman-teman sekalian tidak hanya mengetahui bahasa Inggris itu seperti apa, tapi bisa menjelaskan kenapa atau bagaimana caranya bisa menjadikan pembelajaran bahasa Inggris itu efektif di dalam kelas. Kemudian keterampilan bahasa Inggris apa yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu.
Nah, sebelum kita masuk di nursery rhymes itu apa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai who are young learner. Apa itu young learner atau siapa itu young learner. Tapi saya rasa teman-teman sekalian di dalam pada kelas 2D ini sudah bisa mengerti atau sudah punya pengetahuan awal terkait siapa-siapa saja yang bisa digolongkan sebagai anak usia dini. Karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa teman-teman sekalian itu memilih program studi pendidikan anak usia dini. Jadi saya rasa teman-teman sekalian sudah punya kemampuan awal atau konsep awal siapa-siapa saja yang bisa dikaitkan atau bisa digolongkan sebagai anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu memiliki karakteristik perkembangan yang sangat berbeda dari orang dewasa, sehingga pendekatan pembelajarannya pun harus berbeda. Jadi sehingga pendekatan pembelajarannya pun harus berbeda, terkhususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi anak-anak usia dini itu adalah anak-anak yang belum mampu berpikir secara abstrak, jadi belum mampu berpikir secara konkret. Mereka karena seperti yang kita ketahui bahwa otak mereka itu belum berkembang secara sempurna, makanya kenapa mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Kemudian yang kedua adalah rentang perhatiannya pendek, jadi fokusnya itu pendek, tidak bisa terlalu fokus di satu tempat dengan durasi yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah mereka belajar melalui indera dan juga pengalaman. Jadi mereka itu tidak belajar secara abstrak, tidak belajar secara konkret, tapi mereka belajar melalui indera perasa, indera pendengar, dan juga pengalaman-pengalaman. Dan yang terakhir adalah mereka itu mengandalkan bahasa lisan. Makanya kenapa dalam pembelajaran bahasa anak-anak itu tidak boleh lagi diajarkan ketika mau bilang makan itu bilang mamam, ketika mau bilang minum num, tapi harus diajarkan secara komplit, secara lisan yang baik dan benar. Jadi ketika mau bilang makan, bilangnya makan. Kenapa? Karena mereka itu belajarnya melalui mendengarkan. Jadi contohnya adalah anak TK itu tidak bisa memahami definisi kata happy dalam bahasa Inggris. Jadi mereka belum tahu apa sih arti kata happy dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara mentranslate kata happy ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita mengajarkan happy menggunakan wajah, menggunakan bentuk gerakan tubuh, maka mereka secara tidak sadar bisa memahami bahwa happy itu adalah bahagia, happy itu adalah senang. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk di what are nursery rhymes. Jadi dari tadi saya sudah menjelaskan nursery rhymes. Dari tadi saya sudah menyinggung sedikit, men-sounding sedikit kepada teman-teman sekalian terkait nursery rhymes. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih nursery rhymes itu. Jadi nursery rhymes itu adalah teks lisan berirama yang dirancang sesuai dengan dunia anak sehingga sangat efektif sebagai input bahasa. Jadi nursery rhymes itu contohnya adalah lagu, kemudian poem atau puisi-puisi yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran untuk anak-anak, yang memang dirancang untuk anak-anak sehingga sangat efektif sebagai materi pembelajaran, sebagai media pembelajaran, apalagi terkhususnya dalam materi pembelajaran bahasa. Jadi itu adalah nursery rhymes. Ciri-ciri dari nursery rhymes itu adalah kosakatanya sederhana. Jadi pemilihan diksinya itu sangat sederhana, tidak kompleks. Biasanya kata-katanya itu kata-kata yang tanpa imbuhan, tanpa akhiran. Jadi kata-kata dasar seperti bahagia, bukan membahagiakan, bukan dibahagiakan. Jadi memang asli kata-kata simpel, kata-kata dasar, bahagia, senang, happy, marah. Jadi seperti itu. Kemudian nursery rhymes itu biasanya ada repetition itu berarti pengulangan, jadi mengulang-ulang. Makanya biasanya kalau teman-teman sekalian mendengarkan lagu anak-anak itu selalu ada pengulangan. Nah, pengulangan itu maksudnya kenapa? Pengulangannya itu adalah berfungsi sebagai penguatan kepada anak-anak usia dini. Kemudian yang ketiga adalah irama dan juga rimanya kuat. Jadi irama dan juga melodinya kuat. Dan yang terakhir adalah nursery rhymes itu biasanya kalau kalian menonton, kalau kalian punya
ponakan, kemudian kalian punya sepupu yang anak-anak, kalau kalian memperhatikan mereka menonton YouTube, lagu-lagu yang diputarkan oleh orang tuanya itu biasanya lagu-lagu anak. Nah, lagu-lagu anaknya itu kalau kalian mengerti atau kalau kalian mengetahui atau kalian menyimak, itu biasanya lagu-lagunya itu seperti tadi, kata-katanya sederhana, kemudian nada ceria, kemudian selalu banyak pengulangan di situ, dan yang paling penting adalah gerakan. Jadi biasanya lagu-lagunya itu disertai gerakan, disertai mimik-mimik wajah, jadi seperti itu. Kemudian kenapa sih harus nursery rhymes dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk anak-anak usia dini? Jadi perlu diketahui bahwa anak-anak usia dini itu memperoleh bahasa, bukan mempelajarinya. Jadi anak-anak itu memperoleh bahasa tanpa sadar. Mereka tidak mempelajari bahasa tersebut. Jadi mereka tanpa sadar menerima bahasa itu dari kosakata-kosakata yang biasanya mereka dengarkan ketika mereka masih kecil. Jadi poin intinya adalah bahasanya itu dipelajari secara alami, sehingga bagaimana cara mengucapkan bahasa itu, bagaimana memproduksi kosakata itu terbentuk sejak awal dari mereka mendengarkan apa yang selalu kita katakan kepada anak-anak tersebut. Jadi seperti contoh Old MacDonald had a farm. Jadi di situ ada kata had itu selalu kata lampau. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak lagu nursery rhymes itu, mereka hanya belajar kosakatanya. Jadi mereka tidak perlu belajar grammarnya. Kenapa harus lampau? Kenapa harus kenapa harus sekarang? Kenapa harus lampau? Kenapa harus ke depan, masa depan? Karena kan seperti kita ketahui, seperti teman-teman ketahui, ketika kalian SMA itu atau SMP itu sudah diajarkan terkait tenses. Jadi kapan kita harus pakai kata kerja pertama, kapan kita harus pakai kata kerja kedua, dan kapan kita harus pakai kata kerja ketiga, dan kapan kita harus pakai future. Nah, itu adalah pembelajaran bahasa yang dilakukan melalui proses pembelajaran atau learning. Tapi kalau ketika mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, mereka tidak fokus pada kenapa kita harus pakai kata kerja pertama, kenapa kita harus pakai kata kerja kedua. Jadi tidak perlu diajarkan grammar, tidak perlu diajarkan aturan-aturan pola bahasa Inggris. Yang jelas adalah mereka paling tidak bisa memahami atau mempelajari bahasa Inggris itu tanpa sadar, dan juga bisa menerima atau bisa mengucapkan kembali apa yang sudah kita katakan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada language skill develop. Maksudnya apa? Fokus utama pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini itu adalah listening dan juga speaking. Apa itu listening? Listening itu mendengarkan, speaking itu berbicara. Jadi ketika kita menggunakan nursery rhymes di dalam kelas, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu bisa mendengarkan lagu tersebut. Kemudian tujuan akhirnya adalah apa? Bagaimana anak-anak bisa menirukan kembali apa yang sudah kita katakan, ya. Bagaimana pada akhirnya anak-anak bisa ikut menyanyi, mengucapkan bahasa Inggris secara baik dan benar. Jadi melalui proses listening tadi, melalui proses mendengarkan lagu tadi, kemudian bagaimana caranya kita kemas lagu tersebut itu menjadi menarik, menggunakan gerakan-gerakan tubuh, menggunakan ekspresi wajah, menggunakan wajah kita itu sebagai perantara lagu, sehingga anak-anak bisa ikut menyanyi. Bagaimana? Ketika anak-anak bisa ikut menyanyi, itu berarti mereka berhasil speaking, mereka berhasil berbicara, mereka berhasil menirukan liriknya. Jadi tujuan utama kita dalam proses pembelajaran tercapai. Anak-anak secara tidak sadar bisa menerima bahasa, bisa mendengarkan lagu, kemudian bisa berhasil ikut bernyanyi dengan mengucapkan lagu-lagu tersebut. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi Mem bilang bahwa kalau di nursery rhymes itu ada pengulangan, ya. Jadi apa fungsi dari pengulangan dan juga irama? Seperti yang Mem katakan sebelumnya, bahwa pengulangan itu bukan kelemahan anak-anak, tapi memang kebutuhan perkembangan anak. Jadi repetisi di situ atau pengulangan di situ fungsinya adalah memperkuat memori anak-anak. Kemudian irama apa fungsinya? Membantu prediksi bunyi sehingga anak-anak memiliki kepercayaan diri dalam menyanyi, ya. Jadi kalau kalian bisa bisa meneliti atau bisa memahami sedikit atau pernah mendengarkan lagu nursery rhymes,
biasanya itu lagu-lagunya itu mengalami pengulangan. Twinkle twinkle little star, nadanya sama, nadanya berulang-ulang kali. Kemudian ada kata twinkle 2 kali disebutkan, itu memang sebagai penguatan memori untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lagu-lagu yang bisa teman-teman pakai dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu Twinkle Twinkle Little Star, kemudian Head, Shoulders, Knees and Toes, itu adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Kemudian ada lagu If You're Happy and You Know It, Clap Your Hand. Jadi kalau kau senang hati tepuk tangan. Kemudian yang terakhir adalah Old MacDonald Had a Farm. Jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman pakai dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak usia dini. Kemudian di sini apa sih peran guru dalam menggunakan nursery rhymes? Yang pertama adalah harus mengucapkan kosakatanya dengan tepat. Kenapa? Karena bahasa Inggris, ya. Sebagai informasi, bahasa Inggris itu kalau salah pengucapan biasanya salah arti, ya. Jadi kenapa pengucapannya harus benar. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian mengajarkan atau menggunakan nursery rhymes, menggunakan lagu dalam proses pembelajaran itu, usahakan badan kalian bergerak, mimik wajah atau ekspresi kalian tepat. Jadi gunakan gesture dan juga gerakan dalam mengajarkan lagu atau menggunakan lagu dalam bahasa Inggris. Kenapa seperti itu? Supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran, bisa meningkatkan partisipasi anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, itu bisa menciptakan proses pembelajaran yang atraktif dan juga menarik untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa capek, tidak merasa mengantuk dalam proses pembelajaran, karena kan bahasa Inggris, ya. Makanya kenapa kita sebagai guru itu harus bisa berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, ya. Kemudian ini adalah bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya rasa teman-teman sekalian itu sudah bisa memahami bagaimana cara mengaplikasikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Jadi saya rasa itu saja terkait materi pembelajaran bahasa Inggris pada pertemuan pertama kita. Kalau teman-teman merasa ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, jadi silahkan untuk bertanya pada grup di WhatsApp grup, atau silahkan japri saya. Nanti juga saya akan memberikan beberapa studi kasus untuk teman-teman sekalian sehingga bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam materi pembelajaran pertama kita. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.